wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu hamdan katsiran ala jami'i alaihi wa minha wujudu ni'matil iman fa bihi nahtadi ila sabilil mustaqim sabilil ladzina an'amallahu 'alaihim minal anbiya'i wal mursalin biwasilatil Qur'anil azim alladzi jaa bihi nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pendengar yang budiman, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan satu makalah, yaitu memerangi kemiskinan dan kebodohan. Kemiskinan dan kebodohan adalah satu fenomena yang sangat kentara, terutama di masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Karena sejak negara kita merdeka, memang bangsa Indonesia itu diwarisi banyak problema dari penjajah Belanda, yaitu terutama hutang-hutang nasional warisan Belanda yang diwariskan kepada pemerintah Indonesia, sehingga sebagian besar dari anggaran belanja negara ini dipakai untuk menutupi atau mengangsur hutang, sehingga secara struktural negara ini memang berada di dalam kemiskinan. Kemiskinan itu berupa kemiskinan fisik, juga berupa kemiskinan mental, spiritual. Kemiskinan fisik itu menurut para ahli gizi itu ditandai dengan batas kemiskinan. Seseorang dikatakan miskin apabila konsumsi gizi, nutrisi, makanan setiap hari tidak mencukupi sejumlah 2.200 kalori. Atau secara mudah, menurut Profesor Sayogyo, batas kemiskinan yang bisa menentukan seorang miskin atau tidak adalah konsumsi beras minimal setiap kepala setiap bulannya harus kecukupan nutrisi gizinya setara dengan konsumsi 10 kg beras. Nah, itulah kemiskinan secara ekonomi, kemiskinan fisik. Adapun kemiskinan mental, spiritual itu banyak. Pertama, kemiskinan ilmu. Dan ini adalah satu fakta ketika Indonesia merdeka, ya. Sebagian besar masyarakat kita adalah buta huruf. Banyak sekali orang-orang yang pada saat Indonesia merdeka yang status pendidikannya buta huruf. Dan sampai kepada masa Orde Baru, ya, orang-orang yang berstatus pendidikannya hanya tamat SD itu juga jumlahnya sangat banyak. Dan itulah yang mengakibatkan secara keilmuan, secara intelektual, rakyat adalah dalam keadaan miskin secara keilmuan. Apalagi kalau kita lihat dalam keilmuan bidang agama, semakin banyak lagi. Sampai sekarang saja masih banyak umat Islam yang belum melek huruf Al-Quran, ya. Terutama orang-orang tua, ya, zaman bapak saya dulu itu banyak mereka menghafal Al-Quran dari tulisan Latin atau tulisan Jawa yang lafadznya itu campur lafadz Jawa, ya. Misalnya ketika mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, ya
pakai lafaz Jawa, alhamdulillahirabbil alamin. Itu bagian dari kemiskinan ilmu. Ya, kemudian ya dari kemiskinan ilmu muncul lagi kemiskinan amal. Ya. Amal dikatakan miskin apabila amal itu tidak membawa berkah. Berkah adalah kebaikan yang terus menerus di dunia sampai ke akhirat. Nah, amalan yang membawa berkah itulah amalan yang bisa memperkaya. Dan itu hanya bisa ditempuh ketika orang memahami aturan agama, memahami kitabullah, memahami al-hadis, sehingga mereka bisa mendapatkan kekayaan spiritual yang abadi yang disebut dengan amal jariyah. Seseorang yang tidak memiliki amal, tidak memiliki ilmu yang bisa dimanfaatkan, maka amalnya hanya terhenti di dunia ini saja. Man mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, itu adalah hadis ya. Barang siapa yang meninggal dunia dari anak Adam maka terputus amalnya ya, kecuali 3 hal ya. 3 hal itu adalah amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang mendoakan kita. Oleh karena itu, agar kita bisa mendapatkan menghindarkan dari kemiskinan itu, maka hendaklah kita usahakan agar taraf hidup masyarakat dan termasuk kita sendiri, kita usahakan agar meningkat. Yang kedua, berusahalah untuk menambah ilmu. Jangan khawatir kalau kita tidak mengikuti jalur resmi, kita nggak bisa mendapatkan ilmu. Banyak ulama yang mendapat ilmu dengan otodidak seperti Buya Hamka. Dia tidak melalui jalur resmi, tapi dia bisa mendapatkan ilmu yang sangat banyak, sehingga dia bisa mendapatkan penghargaan sebagai doktor honoris causa dan diangkat sebagai guru besar. Baru-baru ini saya lihat di media massa ada seorang pemuda yang tidak tamat SD, tapi dia bisa menciptakan kendaraan kapal terbang yang sederhana hanya dengan cara uji coba belajar secara otodidak. Itu di Sulawesi Selatan di Pinrang ya. Sehingga dengan pengalaman itu, belajar terus menerus secara mandiri, dia bisa mengangkatkan dirinya dari kemiskinan menjadi orang yang kaya ilmu walaupun otodidak. Ya, itulah yang penting dalam menyikapi. Hendaklah kita berusaha bahwa mencari ilmu tidak hanya sebatas melalui lembaga pendidikan yang formal, tapi bisa diupayakan sendiri. Saya sendiri tidak pernah masuk pondok pesantren, tidak pernah sekolah di sekolah agama. Pendidikan saya adalah sekuler murni dari STN, STM, Akademi Statistik, Fakultas MIPA. Tapi saya bisa mendalami agama dengan cara otodidak. Bahkan saya bisa membaca kitab-kitab gundul dengan hasil dari usaha yang terus-menerus dan yakin bahwa Allah akan menolong kita. Selama kita berjuang di jalan Allah, maka Allah akan memudahkannya. Nah, saya kira ini saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kemiskinan ini kita bisa atasi sendiri ya, di segala bidang ya. Terutama bagi anak-anak muda, jangan berpikir untuk jadi pegawai negeri ya. Ciptakan usaha sendiri, geluti sendiri,
karena orang-orang yang berhasil menjadi konglomerat di Indonesia ini diawali dengan menciptakan usaha sendiri. Ini salah satu hal yang perlu kita contoh. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.